Pedang Tuhan kita, Yehovah, penuh darah. Kapan pedang Tuhan penuh darah? Karena alasan apa pedang itu penuh darah? Karena orang Israel sangat mengasihi Tuhan. Maka, pedang Tuhan digunakan untuk menghukum musuh-musuh Israel. Pedang Yehovah penuh darah. Mari kita baca. Hai bangsa-bangsa, datanglah dan buktikan, dengarlah ini. Bumi dan segala isinya beserta seluruh dunia harus mendengar. Karena Yehovah murka kepada bangsa-bangsa. Kemarahannya terhadap seluruh pasukan mereka. Akan memusnahkan mereka. Akan menyerahkan mereka untuk diperangi. Mayat-mayat mereka berserakan di luar. Bau busuk mayat naik ke udara. Semua luka mengalir darah. Bintang-bintang berat di langit, matahari dan bulan akan pudar. Langit seperti gulungan kitab terbuka. Semua bintang jatuh dan hancur. Seperti daun-daun pohon anggur yang gugur. Seperti daun-daun pohon ara yang layu. Karena pedangku ada di surga. Pedangku di surga sudah mengenyangkan diri. Lihatlah, pedangku jatuh ke Edom. Dan kepada bangsa yang kutentukan untuk dihukum. Bangsa itu akan menerima hukuman dari pedang Tuhan. Pedang Tuhan penuh darah. Pedang itu jatuh di negara mana? Pertama jatuh di surga. Surga adalah tempat para malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat yang rusak yang melawan Tuhan. Pedang itu juga jatuh ke seluruh bangsa dan suku. Pada waktu itu, mayat-mayat berbau busuk di udara. Dalam kitab Yul diprakarakan. Kitab Yul memprediksi, mayat-mayat banyak sekali. Bau busuk naik ke udara. Kemudian dalam kitab Yehezkiel juga berpandangan saat pedang Tuhan menghancurkan bangsa-bangsa. Mayat-mayat sangat banyak. Butuh 7 bulan untuk membersihkan mayat-mayat itu. Artinya pedang Tuhan akan memusnahkan bangsa-bangsa. Mengapa pedang itu memusnahkan mereka dan menyerahkan untuk dibunuh? Diserahkan untuk diserang. Mengapa Tuhan murka kepada bangsa-bangsa? Karena bangsa-bangsa itu adalah keturunan setan. Karena keturunan anak Tuhan, keturunan wanita. Bangsa Israel telah melewati hari-hari yang penuh penderitaan. Dalam penderitaan itu mereka belajar takut akan Tuhan. Dan karena mereka melukai Tuhan. Sebab mereka sudah menyakiti Tuhan. Sudah membayar dengan penderitaan. Seolah-olah membayar utang dosa kepada Tuhan dengan penderitaan. Anak Tuhan telah mengorbankan penebusan. Baru-baru ini, semua orang yang beriman kepada Tuhan telah mendapatkan gambaran Tuhan. Mereka tidak lagi menjauh dari Tuhan. Dosa manusia diampuni sepenuhnya. Semua orang tahu takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menjatuhkan pedangnya membunuh negara yang tidak takut akan Tuhan. Pedang Tuhan akan mengenai negara yang tidak takut akan Tuhan. Pada waktu itu pedang Tuhan akan memusnahkan bangsa-bangsa. Saat itu mayat-mayat berbau busuk di udara lagi. Kapan kejadian ini terjadi? Setelah akhir dari kesengsaraan besar. Tentu saja, selama masa kesengsaraan besar, Tuhan juga menggunakan wabahnya. Perang mematikan banyak orang. Ada pula 4 malaikat yang pada satu hari tertentu. Dalam 1 jam membunuh sebagian manusia. Sepertiga terbunuh. Pada akhirnya turun dari surga Raja segala raja, Tuhan segala tuan. Dengan pedang tajam di mulutnya, pedang itu membunuh bangsa-bangsa dalam jumlah besar. Mayat-mayat mereka menumpuk. Mayat sangat banyak. Burung-burung kecil di langit. Berbagai binatang buas datang memakan orang jahat. Saat itu akan terjadi di lembah sungai Efrat, di tempat bernama Harmagedon. Saat itu seluruh alam semesta akan hancur kembali. Alam semesta seperti digulung, seperti gulungan buku. Semua bintang di dunia akan hancur. Seperti daun pohon ara yang gugur. Mengerikan, karena pedang Tuhan jatuh atas semua bangsa sepanjang zaman. Di mana pedang itu akan jatuh secara khusus? Lihat, pedangku akan jatuh atas Edom. Dan bangsa yang telah kutentukan akan dilenyapkan. Ini adalah penghakiman yang baik, Edom. Saudara-saudari, ketahuilah Edom adalah Esau. Yakub adalah saudara Israel. Jadi Edom menunjuk pada kerajaan orang jahat besar. Edom dalam perjanjian lama berarti Esau. Sedangkan Edom baru kemungkinan besar adalah kerajaan orang jahat besar. Yang sangat mungkin adalah Rusia, kerajaan binatang buas kaki mati. Di masa depan adalah kerajaan orang jahat besar. Berada di Edom. Datanglah, hancurkan semua bangsa dan suku. Melaksanakan penghakiman Tuhan. Kelak Tuhan akan membela umatnya. Membalas bagi umatnya. Dengan memusnahkan semua bangsa dan suku. Dan umatnya akan dibangkitkan. Dalam alam baru dan bumi baru yang telah ditetapkan Tuhan,
mereka akan beristirahat bersama Tuhan selama-lamanya. Amin.